Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita tidak bisa berjumpa dalam Meet, tetapi Mistian akan membuatkan video pembelajaran untuk kalian boleh belajar di rumah. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh Engkau berikan anugerah untuk kami boleh tetap belajar Tuhan. Bapa, saat ini kami ingin belajar dengan baik Tuhan. Berikan hikmat pengertian untuk kami sehingga kami boleh dengan mudah Tuhan memahami materi hari ini ya Bapa. Berkati Mistian Tuhan yang menyampaikan materi Tuhan. Juga Engkau tolong kami supaya kami boleh memiliki disiplin Tuhan, memiliki tanggung jawab yang tinggi ya Bapa. Berkati pembelajaran ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hukum Kirchhoff. Jadi pada hari ini Mistian akan memberikan 5 latihan soal untuk kalian. 5 latihan soal ada di video di bagian akhir. Nah, untuk kalian yang mungkin masih belum paham, kalian bisa menyimak video pembelajaran Mistian ini dari awal ya. Oke, kita langsung aja masuk pembahasan. Kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini ada hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff seperti yang Mistian sudah jelaskan sebelumnya ya. Kita sedikit membahasnya lagi. Hukum Kirchhoff adalah hukum yang menyatakan fenomena arus dan tegangan dalam rangkaian listrik. Kita akan belajar dulu tentang hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff ini disebut juga dengan hukum arus Kirchhoff. Pada hukum ini membicarakan arus listrik pada titik percabangan kawat. Bunyi hukum 1 Kirchhoff adalah jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Atau Mistian tuliskan di sini, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma itu artinya adalah jumlah ya. Berarti jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini Mistian punya gambar. Ya, di sini ada percabangan ya, misalkan percabangannya di sini. Ini ada I1 besarnya adalah 2 ampere. Kemudian di sini ada I2 besarnya adalah 5 ampere. Nah, di sini ada I3. Berapakah besarnya I3? Ya, itu yang kita cari tahu. Jadi, seperti yang dinyatakan hukum 1 Kirchhoff, kalau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang masuk di sini kan ada I1 dan I2. Berarti 2 ditambah 5 berarti 7 ampere, sehingga yang keluar di I3 ini juga adalah 7 ampere. Itu ya. Nah, contoh yang lain misalkan lagi ya, seperti ini. Nah, ini percabangannya. Di sini ada I1 misalkan adalah 10 ampere. Kemudian di sini ada I2. I2 besarnya 6 ampere. I3 misalkan di sini adalah 5 ampere. Kemudian di sini ada I4 yang ditanyakan. Nah, cara mencarinya adalah sama seperti tadi ya, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Di sini yang masuk ya, yang masuk cabang berarti yang panahnya menuju ke cabangnya itu kan ada I1 dan I4. Sedangkan kalau yang keluar berarti yang arahnya keluar cabang itu ada I2 dan I3. I1 nilainya I1 besarnya adalah 10,
kemudian I4 yang ditanyakan. I2 itu besarnya adalah 6, I3 adalah 5. Ya, berarti di sini I4 itu adalah 11 min 10, sehingga I4 nilainya adalah 1 ampere. Oke, bisa ya. Sekarang kita lanjut ke hukum 2 Kirchhoff. Jadi hukum 2 Kirchhoff ini disebut juga hukum tegangan Kirchhoff. Bunyi hukum 2 Kirchhoff adalah total beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Hal ini artinya tidak ada energi yang hilang dalam rangkaian. Kalau kita tuliskan dalam persamaan, sigma epsilon ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Itu bacanya epsilon ya. Epsilon ini adalah GGL ya, atau jumlah GGL ditambah jumlah arus dikalikan hambatan sama dengan 0. Misalkan kita punya sebuah rangkaian sederhana seperti ini. Jadi ada sebuah sumber tegangan atau GGL yang memiliki hambatan dalam sebesar R dihubungkan dengan hambatan R, dan ketika rangkaian tertutup akan ada arus yang mengalir sebesar I. Kita ingat lagi waktu kalian di SMP, kalian pernah belajar yang disebut dengan GGL atau E adalah beda potensial ujung-ujung sumber tegangan pada saat rangkaiannya itu terbuka atau ketika listrik itu tidak mengalir. Sedangkan tegangan jepit adalah beda potensial ujung-ujung sumber tegangan atau ujung-ujung penghantar pada rangkaian yang tertutup atau ketika arus listriknya tidak mengalir. Jadi pada gambar ini kalau misalkan rangkaiannya itu tertutup, nanti akan di sini akan ada VR kecil. Kemudian di sebelah sini akan ada VR besar. Kalau kita tuliskan dalam suatu persamaan, maka nilai GGL-nya itu akan sama dengan VR plus VR kapital. VR itu kan I kali R kecil, kemudian VR besar ini berarti I kalikan R kapital, atau bisa dituliskan E sama dengan I kalikan R plus R. Ini ya, bagaimana kalau misalkan sumber tegangannya lebih dari satu? Nah, kita ambil misalkan di sini ada tiga buah tegangan, maka nanti besarnya E total itu sama dengan GGL1 ditambah GGL2 ditambah GGL3 ya, karena di sini baterainya disusunnya itu adalah searah dan disusun secara seri. Tapi kalau misalkan di sini Bistian punya E1, E2 dan E3, tetapi salah satunya ini dipasangnya itu tidak searah. Jadi yang ada pada I3 ini yang min, ini yang plus ya, sehingga nanti E totalnya itu adalah E1 ditambah E2 min E3 ya, karena di E3 atau di GGL yang ketiga itu dia tidak searah dengan yang lain, maka dia minus. Sekarang contohnya adalah seperti ini. Jadi ada sebuah rangkaian, kalian diminta untuk menghitung kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Pada contoh soal ini kita diminta untuk menghitung kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Jadi kita menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan?
Di situ misalnya sudah tuliskan di tulisan yang warna hijau langkah pengerjaannya. Yang pertama adalah kalian harus membuat loop. Apa itu loop? Loop itu adalah lintasan berupa lingkaran ya, melingkar. Jadi loopnya nanti kalian bisa buatnya itu searah jarum jam, atau kalian bisa juga buatnya itu ada berlawanan jarum jam. Jadi kalau misalkan loop tadi kan adalah lintasan berbentuk lingkaran gini. Nah misalkan ini bentuk lingkaran, kalau searah jarum jam itu kayak gini ya. Nah atau kalau kita gambarkan di sini bentuknya seperti ini. Ini searah jarum jam. Atau bisa juga nanti arahnya itu berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau berlawanan kan berarti ke sini, ke sini. Atau kalau kita gambarkan dia arahnya seperti ini. Nanti kalian boleh pilih ya, terserah kalian mau pilih searah atau mau milih berlawanan arah jarum jam. Misalkan di sini Mistian akan membuat loopnya itu searah jarum jam, berarti seperti ini. Nah ini loopnya searah jarum jam itu maksudnya gimana? Jadi maksudnya loopnya nanti akan bergerak dari A ke B, ke C, kemudian ke D, dan kembali lagi ke A. Itu artinya loopnya itu searah dengan jarum jam. Oke, kalau sudah, langkah yang kedua adalah kita buat arah arus. Nah arah arusnya itu juga terserah kita, mau kita buat dia bergeraknya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam ya. Misalkan di sini Mistian buat dia arahnya searah jarum jam ya, searah jarum jam I-nya. Berarti I-nya nanti akan bergerak dari A ke B ya, kemudian B ke C, terus C ke D, dan D ke A, itu ya. Oke, kalau sudah langkah yang ketiga, jika nanti arusnya itu ada percabangan, maka kita akan memasukkan hukum satu Kirchhoff, yaitu jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Tapi di sini arusnya tidak ada percabangan ya, jadi kita tidak usah, kita skip yang poin nomor 3. Sekarang kita ke poin yang nomor 4. Di nomor 4 kita harus menulis persamaan bahwa jumlah GGL ditambah jumlah I kali R sama dengan 0. Nah, tapi di sini ada aturannya ya. Aturannya adalah jika GGL itu dikenai loop itu kutub positifnya dulu, maka GGL-nya itu akan bernilai positif. Tapi jika GGL-nya itu dikenai loopnya itu kutub negatif dulu, maka E-nya itu akan bernilai negatif. Ya. Jadi di sini kita nanti akan mencari E-nya dulu ya. Sigma E-nya dulu ya. Nah, sekarang Mistian akan tunjukkan apa yang dimaksud mengenai loopnya pada kutub negatif itu maksudnya apa. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi loopnya tadi kan bergeraknya tuh searah jarum jam. Berarti kalau kita mulai saja ya, ini titiknya mulainya boleh terserah ya. Misalkan Mistian mulai dari titik A. Jadi loopnya tuh bergerak dari A, karena searah dia akan bergerak ke B. Nah, waktu dia lewat ke B, dia akan mengenai si E1 di kutub negatifnya. Ingat ya, yang negatif itu yang pendek, kalau yang panjang ini yang positif ya. Sehingga nanti akan kita tuliskan di sini itu adalah min E1 ya, karena dia mengenai di negatif dulu, berarti min E1 ya. Selanjutnya loop akan bergerak ke B, nah kemudian ke C, dan ke C kemudian ke E2. Nah di E2 ini loopnya itu akan mengenai kutub positifnya dulu.
nilai E2 nya itu adalah plus E2. Oke. Kemudian untuk arus, syaratnya arus, jadi setelah kita tuliskan E nya, sekarang kita berpindah ke yang arus ya. Nah, kalau arus nanti dia itu kalau searah dengan loop positif, sedangkan kalau berlawanan dengan arah loop dia akan negatif. Nah, ini kita lihat bahwa sebenarnya arusnya ini kan bergeraknya ini dari A ke B, terus B ke C ke D, kemudian kembali lagi ke A dan berputar seterusnya gitu ya. Berarti dia itu juga searah dengan loop kan, loopnya searah jarum jam, arusnya juga searah jarum jam, maka I sama loopnya itu searah sehingga nilai I nya adalah positif. Dapat kita tuliskan di sini adalah plus I. Nah, sekarang dikalikan dengan R, karena R nya ini dirangkainya semua secara seri, dapat kita jumlahkan saja di sini R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 0. Sekarang kita masukkan semua nilainya ya. GGL1 nilainya adalah minus 9 ditambah GGL2 nilainya adalah 3. Kemudian I yang akan kita cari tahu, R1 nya adalah 2, R2 nya adalah 4 ditambah R3 nya adalah 6, sehingga di sini I1 nya ini 12I, kemudian di sini 6 minus 6 ya, jadi 12I sama dengan 6 sehingga I nya sama dengan setengah ampere. Gini ya, maka kita peroleh bahwa arus yang mengalir pada rangkaian di atas adalah setengah ampere. Kita masuk contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua ini ya ada sebuah rangkaian seperti pada gambar. Kalian disuruh menghitung kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Caranya sama ya. Yang pertama adalah kita buat loop dulu. Tapi sebelum kita buat loop, coba kalian lihat di sini, rangkaian ini tuh bisa kita rubah ya, karena R2 dan R3 ini kan adalah rangkaian paralel ya, hambatan disusun dengan paralel. Jadi kalau kita rubah gambarnya akan seperti ini. Nih ya. Nah, coba kita cari R paralelnya dulu. Berarti 1 per RP sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2. 1 per RP sama dengan 2 per 2, atau RP nya nilainya adalah 1. Berarti di sini RP nya 1, kemudian R1 nya 5 ohm, E1 nya 6V, E2 nya 3V, E3 nya di sini 3V. Oke. Udah ya. Kalau sudah kalian buat loopnya, sekarang kita buat loopnya. Loopnya boleh searah jarum jam, boleh berlawanan ya, terserah kalian. Nah, misalkan Mistian buat aja ini searah lagi aja ya biar gampang. Nah, ini kalau sudah kita buat arusnya searah loop aja ya biar nanti positif. Ini I-nya ya. Jadi I-nya ini ngalir terus gini ya. Nah, ini ya. Jadi misalkan di sini A, oke. Kalau sudah arah loop dan arusnya sudah kita tentukan, maka karena di sini tidak ada percabangan arus,
Jadi kita tidak usah pakai langkah yang ketiga. Jadi langkah yang ketiga kita skip aja. Sekarang kita masuk langkah yang keempat. Pada langkah yang keempat yang kita kerjakan lebih dahulu adalah sigma E-nya dulu ya. Berarti sigma E kita lihat loopnya itu akan mengenai sumber tegangan di kutub mana dulu. Kita lihat ya, misalnya kita mulai dari titik C, misalkan loopnya nanti berputarnya akan dari C ke E3. Nah, di sini dia akan mengenai kutub positifnya dulu, sehingga nilai E3-nya nanti nilainya itu adalah positif ya. Jadi kita tuliskan aja di sini E3 positif. Kemudian lanjut lagi, nanti loopnya itu akan ke I2 ya, karena dia searah jarum jam. Nah, dia akan mengenai yang negatifnya dulu. Maka nanti nilai E2-nya itu adalah negatif. Kita tuliskan di sini berarti min E2. Kemudian dia akan melewati E1 ya. Jadi ke D, kemudian ke E1 ini. Nah, dia akan mengenai negatifnya dulu. Sehingga nilai E1-nya nanti adalah negatif. Sini min E1. Tadi kita buat arah I-nya searah jarum jam, arah loopnya juga searah jarum jam, sehingga I sama E-nya ini dia searah, jadi nilai I-nya tuh positif, jadi plus I. Nah, karena hambatannya ini sudah seri sekarang, jadi kita jumlahkan saja R1 plus R paralel sama dengan 0. Kita masukkan nilainya, R1 nya ini 5 ditambah 1, ini I, plus E1 nya ini 6, E2 nya 3, E3 nya ini 3. Berarti di sini tinggal min 6 plus 6I sama dengan 0. Jadi 6I sama dengan 6, I-nya sama dengan 1 ampere. Oke. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah sebesar 1 ampere. Kita sekarang masuk ke contoh yang ketiga ya. Di contoh yang ketiga ini di sini itu nanti kita akan buat 2 loop. Kenapa? Karena I-nya nanti bercabang. Oke, kita lihat dulu. Ya, di sini langkah pertamanya sama seperti yang tadi ya. Jadi kita buat loop dulu. Kita buat loop, arah loopnya itu boleh terserah kalian ya. Jadi misalkan di sini Mistian buat nih loop 1 ya, ini loop satunya ini searah jarum jam, kemudian Mistian buat loop 2 nya ini misalkan searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Nah, ini adalah loop 2 ya. Jadi terserah ya. Kalau sudah, kita tentukan arusnya ya. Misalkan biar ini ya, biar gampang aja, Mistian buat yang I1 nya ini searah dengan loop.
I1. Kemudian di sini kita buat aja dia I2 searah dengan loop. Kemudian ini I3 nya seperti ini. Nah, ya. Kalau sudah, langkah yang ketiga adalah jika ada cabang, maka berlaku hukum satu Kirchhoff, yaitu sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar. Ya, di sini yang masuk cabang adalah I1 dan I2. Berarti kita tuliskan I1 ditambah I2 sama dengan I3. Ini akan jadi persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya kita tulis hukum ini ya, persamaan hukum 2 Kirchhoff ya. Jadi kita lihat E-nya dulu ya. Di E-nya ini, jadi loopnya akan menyentuh E3, akan menyentuh E2, loop satunya akan menyentuh. Jadi kalau misalkan ada dua loop nih ya, kita lihatnya itu kalau loop yang satu, loop yang kedua itu kita abaikan saja ya. Berarti di sini loop 1 ini nanti akan bergerak dari, ini misalkan ini ada A, B, C, D, E, F ya. Ini kita tulis saja di sini loop 1 ya. Loop 1 ya. Berarti loop 1 ini dari A, B, E, F kembali ke A. Ya. Di sini di loop 1 ini nanti loopnya itu akan menyentuh E2 nih pada kutub positifnya dulu kan, sehingga di sini kita tuliskan E2. Kemudian setelah dari E2 dia dari E ke F kemudian ke A, loopnya itu akan menyentuh E1 itu pada kutub negatifnya dulu, sehingga ini min E1. Karena arah arusnya dan arah loopnya itu searah, sehingga nanti kita tuliskan plus I. I-nya di sini yang dilewati loop ini ada I1 dan I3. Jadi kita tulis satu-satu ya. Yang di I1 di sini melewati R1, sehingga kita tuliskan I1 dikali dengan R1. Kemudian I3-nya itu juga searah dengan loop, maka kita tambahkan plus I3 dikali dengan siapa yang dilewati I3. I3 itu melewati R3, berarti ini I3 dikali R3 sama dengan 0. Sekarang kita masukkan nilainya 0. Di sini R3-nya nilainya adalah 3, sehingga di sini mesti tuliskan 3I3. Kemudian R1 nilainya 6, maka mesti tuliskan 6I1. E1-nya besarnya adalah 6. Kemudian E2-nya besarnya adalah 12. Jadi 12 min 6 ini adalah 6 plus 6I1 ditambah 3I3 sama dengan 0. Ya, kalau kita pindahkan 6-nya ke ruas kanan, jadinya 6I1 ditambah 3I3 sama dengan minus 6. Boleh kita sederhanakan menjadi minus 2 ya, kalau dibagi 3 semua, ini jadi I3, ini plus 2 I1. Nah, ini jadi persamaan yang kedua. Sekarang kita akan pindah ke loop 2 ya. Kalau loop 2 ini berarti gerakannya itu, misalkan kita mulai dari B, berarti bergerak dari B ke E, kemudian ke D, ke C, kemudian ke B lagi.
ya. Kita lihat dulu E-nya ya. Loop 2 ini ketika kita mulai dari B, dia itu akan mengenai E2 itu di kutub positifnya dulu, sehingga nilai E2-nya itu positif. Kemudian dia juga akan mengenai tunggu, di sini E3 ya. Ini di sini E3 ya. Berarti ini E3. Di sini tadi E3 ya yang atas ini. Ini E3. Nah, di sini E3-nya positif, kemudian E2-nya itu adalah min E2 karena mengenai kutub negatif dulu. Kemudian loop 2 ini melewati arus I1 dan I2. I3-nya yang dilewati oleh loop 2 ini dia searah dengan loop, maka nilai I-nya adalah positif, sehingga kita tuliskan plus I3. Siapa yang dilewati I3? I3 dilewati oleh R3 kali R3. Nah, kemudian selain I3, loop 2 juga melewati I2 ya, sehingga karena I2-nya searah juga dengan loop, maka kita plus I2 dikali dengan R2 sama dengan 0. Oke, kita masukkan nilainya. R2-nya adalah 2, berarti 2I2. Kemudian R3-nya nilainya adalah 3, jadi 3I3. E2-nya 8, ini plus ya. E3-nya ini adalah 12. Oke. Berarti di sini kita kurangkan 4 plus 3I3 plus 2I2. Ini tidak bisa disederhanakan, jadi ini adalah persamaan yang ketiga. Oke, kalau sudah, kita itu tahap selanjutnya kan ingin mencari salah satu dulu, I1, I2, atau I3. Nah, kita lihat dari persamaan 2 dan 3, kalau kita akan menggunakan metode eliminasi ya, maka kita harus mengubah dulu salah satu ya, karena di atas ini ada I3, di bawah ada I3 udah sama, tapi yang di atas ini I1 dan I2 ya, maka nanti tidak bisa dieliminasi, jadi salah satu harus kita rubah ya. Misalkan kita rubahnya itu dari persamaan 1 kita masukkan ke persamaan yang ketiga ya. Di sini kita rubah I2-nya aja ya. Jadi kalau misalkan Mistian ingin mencari I2-nya itu sama dengan I3 min I1. Jadi kita masukkan ke persamaan yang ketiga. Berarti di sini nanti 4 plus 3I3 plus 2 dikali I2-nya tadi adalah I3 min I1 sama dengan 0. Berarti di sini kan 2I1 2I3 ya. Oke ya. Nah, di sini ada I3 sama I3, berarti kita jumlahkan ya menjadi 5I3. Sini min 2I1 plus ini 4. Nah, biar gampang kita pindahkan 4-nya ke ruas sebelah kiri. Berarti ini jadi minus 4. Ini min 2I1 plus 5I3. Itu ya. Nah, ini akan menjadi persamaan keempat. Oke, kalau sudah persamaan 2 punya I1 dan I3, persamaan 4 punya I1 dan I3, maka kita dapat mengeliminasinya. Jadi di sini kita eliminasi persamaan 2 dan 4 ya.
kita tuliskan aja 2I1 plus I3 sama dengan minus 2. Nah yang bawahnya ini minus 4, 5I3 I plus 2I1. Nah kita akan eliminasi, biar I1 nya habis maka kita kurangkan ya, ini minus, oh berarti kita pluskan ya, jadi ini habis. Kemudian tinggal 1 ditambah 5 berarti 6 sama dengan minus 6, sehingga I3 nya itu nilainya sama dengan min 1 ampere ya. Ini menjadi persamaan kelima. Kalau kita sudah menemukan I3 nya, kita masukkan persamaan kelima ini, I3 nya ini ke persamaan 2 misalkan ya, boleh kalian masukkan ke persamaan 2 atau persamaan 4 ya, sama aja ya. Jadi kalau dimasukkan persamaan 2 menjadi 2I1 ditambah I3 nya tadi adalah minus 1, berarti kita tuliskan min 1 sama dengan minus 2, berarti di sini 2I1 minus 1 dipindah ruaskan jadi plus, berarti min 2 plus 1 itu sama dengan ya, min 2 plus 1. Nah berarti I1 nya ini sama dengan min setengah ampere. Kita lanjut lagi, udah menemukan I1 ya. Sudah menemukan I1, ini kita buat aja ini persamaan ke-6. Nah, kita sekarang masukkan persamaan 5 dan 6 ini ke persamaan yang pertama. Ya, boleh pilih ya, ini terserah. Jadi misalkan di sini tadi I2 tadi kan sama dengan I3 min I1 ya. I3 nya itu tadi adalah min 1. Oke, ini kan berarti min I1 nya nilainya itu adalah setengah, berarti min setengah ini ya, berarti I2 sama dengan min 1 plus setengah, atau nilainya I2 itu sama dengan min setengah ampere. Nah tadi kita sudah mencari nilai I1, I2 dan I3 nya, tapi hasilnya di sini itu adalah negatif. Sebenarnya apa sih makna negatif di sini? Jadi makna negatif di sini artinya arus yang kita buat di awal tadi arahnya itu salah, harusnya berlawanan dari yang kita buat. Misalkan di sini I1 nya di sini adalah min setengah ampere, yang arahnya itu searah loop. Seharusnya berarti karena dia min, seharusnya arusnya itu bukan searah loop tapi harusnya berlawanan loop. Jadi yang benar yang warna hijau, yang warna hijau yang ini ya, ini harusnya I1 nya arahnya itu melawan loop ya, dari B ke A ke F ke E ke B lagi. Kemudian sama juga dengan I2 nya juga bernilai negatif.
maka seharusnya I2 nya itu tidak searah loop tapi berlawanan dengan loop. Atau arahnya adalah berlawanan jarum jam, berarti nanti I2 nya itu bergerak dari B ke C ke D ke E ke B lagi. I3 juga begitu ya, I3 itu minus 1, dia juga bernilai negatif, sehingga seharusnya arah I3 nya itu adalah bukan dari B ke C tapi bukan dari B ke E tapi dari E ke B. Ini arah I3, seperti itu ya. Nah, sekarang contoh yang selanjutnya adalah di sini ada sebuah gambar dan kalian diminta untuk menentukan kuat arus I1, I2, I3 dan juga tegangan pada VAB. Di sini tegangan VAB-nya di sini ya. Ini A, ini B. Dalam soal ini arusnya sudah ditentukan ya. Nah, kita mulai aja dari langkah yang pertama ya. Pada langkah yang pertama, terlebih dahulu kita akan membuat loopnya dulu. Loopnya terserah kalian sebenarnya, tapi kalau misalnya lebih suka menuliskan loopnya itu searah dengan I1 ya, biar nanti nilainya tuh positif, jadi lebih gampang. Di sini ada loop 1. Kemudian di loop 2 ini misalnya juga buat aja arah loopnya ini searah dengan I2. Nah, ini loop yang kedua. Langkah selanjutnya adalah membuat arah arus. Di sini arah arus sudah ditentukan di soal ya. I1 masuk, I2 masuk cabang, I3 keluar cabang. Kalau sudah kita masukkan dalam cara yang ketiga, itu ada hukum 1 Kirchhoff ya. I yang masuk sama dengan I yang keluar. Yang masuk itu ada I1 dan I2, berarti I1 plus I2 nanti sama dengan I3. Kalau sudah, kita akan menuliskan persamaan hukum Kirchhoff yang kedua pada loop 1 dulu. Di loop 1. Oke. Di loop 1 ini cuma ada GGL1 saja ya. Nah, dan GGL1 ini ketika loopnya mengenai GGL1 yang pertama kali adalah kena kutub negatifnya, sehingga di loop 1 ini min E1. Kemudian karena sudah tidak ada GGL lagi, kita beralih ke I-nya. I-nya karena kita buat searah tadi, maka inilah plus I1. Siapa yang dilewati oleh I1? Kita lihat ya di sini. Nah, sebenarnya I1 itu kan mengalir dari sini ke sini terus ya. Nah, ini I1. Berarti yang dilewati I1 itu adalah hambatan R1. Kemudian selain I1, loop 1 juga melewati I3 ya. Dan searah, maka nilainya adalah plus I3 dikali dengan R2 sama dengan 0. Sekarang kita masukkan nilainya. GGL1 nilainya adalah 12 plus R1 nya adalah 4, berarti 4I1 ditambah R2 nya adalah 2, 2I3 sama dengan 0 ya. Kita pindahkan ruas 12 nya ya, ini jadi 12 ya, minus pindah ruas jadi positif, 2I3 di sini 4I1. Kemudian kita bisa sederhanakan, kita bagi 2 semua ya, dibagi 2, ini 6, kemudian I3 plus 2I1 ini ya, ini akan menjadi persamaan yang kedua. Yang ini tadi
persamaan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke loop yang kedua. Di loop 2 itu akan mengenai E2 di kutub negatifnya, sehingga di sini min E2. Kemudian E-nya sudah habis ya, sekarang kita beralih ke I, ke arusnya. Di loop 2 ini yang melewati loop 2 adalah arus I2 dan I3. Kita lihat dulu I2 nya itu arahnya searah dengan loop, maka nilainya positif, berarti plus I2. Siapa yang dilewati I2? Ini kan I2 nya kan mengalir gini ya. Nah, berarti yang dilewati I2 ini kan tidak ada ya, maka ini berarti 0 aja. Oke. Plus I3 ini melewati R2 dan bernilai positif karena searah dengan loop ya. Sekarang kita masukkan nilainya. E2 GGL2 itu nilainya 6, ini habis ya 0, kemudian R2 nya ini 2, berarti 2I3 sama dengan 0, sehingga 2I3 itu sama dengan 6, I3 sama dengan 3 ampere. Oke. Karena kita sudah menemukan I3 ya, kita bisa masukkan ke persamaan 2. Jadi dari persamaan 3 kita masukkan ke persamaan yang kedua ya. Berarti di sini ada 2I1 ditambah I3-nya kan 3 sama dengan 6. Sehingga 2I1 6 min 3, jadi dia adalah 3. I1-nya adalah 3/2 ampere. Ini akan menjadi persamaan yang keempat. Oke. Nah, I3-nya kan udah ketemu, I1-nya udah ketemu. Sekarang kita akan mencari I2 ya. Kita masukkan aja dari persamaan 1. Jadi masukkan persamaan 3 dan 4 ke persamaan yang pertama. Jadi di sini ada I1 ditambah I2 sama dengan I3. I1-nya kan 3/2, I2-nya kita cari, kemudian I3-nya ini 3. Berarti I2 ini sama dengan 3 min 3/2. Kita samakan penyebutnya. Berarti ini 6/3. Berarti I2-nya adalah 3/2 ampere. Untuk mencari VAB sebenarnya ada 3 cara. Jadi misalkan di sini Mistian tambahkan di sini adalah C D E F ya. Pertama, untuk mencari VAB bisa kita menggunakan jalur A ke B. Nah, ini jalur yang singkat. Jadi kalau misalkan pakai jalur ini, VAB-nya itu yang dilewati kan hanya ini aja. Berarti untuk mencari VAB itu I yang dilewati VAB ini adalah I3 dikali dengan R2. I3-nya tadi besarnya adalah 3 dikali I2-nya adalah 2, jadi 6 volt. Atau bisa juga kita pakai jalur A C F B ya. Kalau mau mencari VAB itu sama dengan, kita lihat ya, dari A ke C di situ ada I1, tapi I1-nya itu menuju C ke A, sehingga di sini kalau kita mau cari dari jalur A ke C, I1-nya akan bernilai minus ya. Berarti minus I1 dikali siapa yang dilewati oleh 1 adalah R1,
kemudian melewati baterainya, karena kalau kita dari C ke F itu yang mengenai duluan adalah ini ya, misalkan kita dari tadi jalurnya kan dari A ke C kemudian ke E. Nah, di sini dia melewati positif dulu, maka di sini nanti adalah plus E1. Kita masukkan min I1 nya tadi adalah 3/2 dikali R1 nya adalah 4 ditambah 12 dicoret 2. Nah, min 6 plus 12 sehingga sini adalah 6 volt. Sama ya. Atau kita pakai jalur yang ketiga, itu berarti dari A ke D ke E kemudian ke B. Maka nilai VAB-nya itu sama dengan, jadi kalau misalkan kita pakai jalur yang A ke B, A ke D, berarti A ke D dulu, melewati I2, kemudian ke E ke B. Ya. Tapi di sini I2 itu tidak ada hambatan yang dilewati ya, sehingga kita tidak usah masukkan I2. Karena nanti I2-nya itu dikali 0 ya, kalau tidak ada hambatan yang dilewati. Kemudian di sini dari A ke D kemudian D ke E ini akan melewati positif dulu, sehingga di sini kita tuliskan plus E2, jadi 0 ditambah 6 sehingga besarnya adalah 6 volt. Sehingga pakai cara apapun, pakai lajur apapun akan menghasilkan 6 volt. Jadi tegangan pada FAB adalah sebesar 6 volt. Nah, karena kita sudah menyelesaikan pembahasan hari ini, nah soalnya ada 5 soal. Yang pertama adalah ini. Jadi kalian diminta untuk menentukan besarnya I3 dan I6. Kemudian soal yang kedua, tidak ada sebuah rangkaian, kalian diminta untuk menentukan kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Skornya adalah 20. Soal yang ketiga sama, menentukan kuat arus listrik pada rangkaian, tapi di sini menggunakan 2 loop ya. Jadi nanti kalian mencari I2, I1, I2 dan I3. Kalian boleh menentukan mana yang I1, I2 dan I3. Skornya 20 juga. Yang keempat, kalian menentukan besarnya arus yang melewati hambatan R1. Jadi hanya yang melewati R1 saja itu besarnya berapa. Dan yang kelima, kalian diminta menentukan beda potensial titik A dan titik B yang terlihat pada gambar ini, di mana setiap sumber tegangan, setiap GGL-nya punya hambatan dalam sebesar R1. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Semoga kalian semua bisa mengerjakannya dengan baik ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, mengucap syukur buat pembelajaran hari ini. Tuhan, kasih anugerah-Mu yang begitu besar untuk kami Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan pembelajaran hari ini. Dan kami sebentar lagi juga akan mengerjakan tugas dari Mestian Bapa. Biarlah kami boleh mengerjakan dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.